Sumber konflik itu Abdul Somad itu. Kenapa tidak menangkap Abdul Somad padahal sudah dilaporkan banyak pihak? Ada apa dengan polisi? Apakah karena Abdul Somad banyak pengikutnya lalu takut ditangkap? Kenapa terorisme tidak bisa dihentikan? Karena orang masih membaca dan memakai kitab itu, kitab suci yang membolehkan membunuh semua manusia yang tidak beragama Islam. Orang Hindu bikin patung, ada setannya kata Abdul Somad. Somad bahkan tidak mau minta maaf. Karena penjelasan dia tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya selama ini. Tapi sangat jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya orang-orang yang menistakan agama dari mayoritas itu nggak kena. Saya jamin itu. Tangkap dan adili Abdul Somad. Viralkan video ini. Kalau Tuhan berkenan, Somad pasti ditangkap. Meneriakan satu suara, tangkap Ustadz Abdul Somad. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdul Somad ini. Demo mereka minta supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap. Terhadap informasi-informasi yang beredar bahwa telah terjadi pencabutan laporan, saya nyatakan itu semua hoax alias palsu. Surat itu bukan dari klien kami yang membuat. Melainkan ditulis oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab yang diduga keras dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk membatalkan pelaporan dan pencabutan laporan. Tidak boleh orang menyepakati sesuatu hal itu dalam hal ancaman ya dan paksaan Mabes Polri untuk melanjutkan perkara tersebut. Suatu tindak pidana pengeroyokan dan penyiksaan dan juga penganiayaan terhadap beliau. Nah, yang kami sangat sayangkan itu Pak Napoleon, karena begitu berkuasanya dia bisa punya handphone di dalam, keluar masuk ke sel orang sesuka hati. Itu kan indikasi ada pengancaman sehingga disuruh berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena beliau berada di bawah tekanan, karena takut dibunuh, ada ancaman, ada orang keluar masuk ke selnya. Jadi nggak ada intimidasi dan apalagi ada isu-isu melakukan pembunuhan dan sebagainya. Keki itu sudah mengucapkan terima kasih dengan Pak Napoleon Bonaparte dengan surat pernyataan yang dibuat dan sebagainya. Bahkan Kiki sendiri itu sudah mencabut laporan pengaduannya. Justru banyak sekali orang yang merasa ya terbantu kan terselamatkan. Dengan masuknya Napoleon di sana seperti itu, termasuk saudara Kiki sendiri. Pak Napoleon Bonaparte itu belum terpidana karena dia masih melakukan upaya hukum, melakukan kasasi. Napoleon sendiri mengaku saya yang melakukan penganiayaan. Baca dengan teliti. Saya yang melumuri kotoran baca dengan teliti, Mbak. Baca dengan teliti apa yang diungkapkan dalam surat. Nanti akan dibuktikan di persidangan, Pak. Baik. Permintaan maaf dari yang bersangkutan. Minta maaf. Ya, ini perlu didalami lagi, mungkin situasi psikis yang bersangkutan. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Saya meminta untuk Kapolri memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat karena apa yang beliau lakukan tidak berperi kemanusiaan dan melecehkan institusi kepolisian. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia. Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi. Biang keladi dari keributan antar umat beragama. Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi, orang Kristen, dan non-Islam. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat maksiat. Selama ini yang kita lihat teroris kan yang bercadar, ya kan? Ingat gak yang bom yang di Surabaya pakai cadar? Ternyata di dalam cadarnya, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Inilah nih ya, apa sih cara berpikir para PKI radikal bercelana cungkring berjidat hitam ya? Kebalik gitu loh, aneh gitu loh. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu nggak akan ditemani bidadari, ya itu manusia-manusia bodoh. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang,
Zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Tangkap Ustaz Abdul Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau, karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Berita di luar ini bahwa MKC meminta maaf. Saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Ahok aja diedit itu videonya sehingga Ahok dikenakan pasal penistaan agama. Ahok dibilang maaf, kalau bilang maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada KC.
Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Nah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si Kace kan, Anda tahu sendiri itu si Kace, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si Kace ini. Bisa dibunuh, kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai Kace mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Kace itu ya harusnya yang sebandingnya tuh dengan Irena Handono, Abdul Somad, itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi. Karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys. Dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja. Gak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Bikin aja Somad ya. Apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Beb, iki lagi rame gitu. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan?
Enggak, dia tanya. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pengacara harus berani untuk menanyakan apa kesalahan MKC itu dibandingkan dengan mulut seorang ustadz Abdul Somad itu. Mana yang jahat dalam menghina kekristenan, sedangkan MKC hanya membela kekristenan dan menjawab pertanyaan Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Apa salahnya dia? Dan ini harus dimengerti oleh polisi seluruh Indonesia. Kenapa terorisme tidak bisa dihentikan? Karena orang masih membaca dan memakai kitab itu untuk melakukan teror di mana-mana. Membunuh orang lain karena beda keyakinan. Inilah yang perlu saya katakan. Bahwa Abdul Somad itu menjadi sumber konflik antar umat beragama di Indonesia. Tidak ada yang berani melawan. Orang Kristen pun tidak berani melawannya selama ini. Saya mau agar agama tidak menjadi penuntun di dalam bernegara. Menteri Mahfud MD, dia bilang agama itu musuh negara. Oleh karena itu, saudara-saudara harus paham tentang ini semua. Bahwa Muhammad KC itu nggak bersalah. Yang ketiga, kenapa Abdul Somad dibiarkan berkeliaran bebas sedangkan orang itu menyandang pelaku penista agama. Dan sudah dilaporkan
tetapi Bareskrim tidak menangkapnya. Sumber konflik itu Abdus Somad itu. Jangan tukar kepala, MKC, lalu Yahya Waloni yang ditangkap. Setelah ditangkap, minta maaf kepada yang melapor. Dan lucunya, orang-orang yang melaporkan Abdus Somad, yang melaporkan Yahya Waloni, tidak berani bersaksi. Orang-orang Kristen ini tidak berani bersaksi. Sehingga sekarang polisi pun kesulitan untuk menyiapkan 10 saksi yang berkaitan laporan terhadap Yahya Waloni. Bagaimana dengan Abdus Somad? Saya jadi saksi utama. Kenapa tidak menangkap Abdus Somad padahal sudah dilaporkan banyak pihak? Kenapa polisi tidak menangkap dan memproses dia? Ada apa dengan polisi? Somad bahkan tidak mau minta maaf karena penjelasan dia tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya selama ini. Tapi sangat jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apakah karena Abdus Somad banyak pengikutnya lalu takut ditangkap? Negara tidak memerlukan agama. Dan negara-negara yang berasaskan kepada agama sekarang berantakan semua, hancur semua. Arab, Mesir, Syria berantakan. Iran, Irak, tangkap Abdus Somad atau lepaskan Muhammad KC. Itu baru adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adil kemanusiaan itu, tangkap Abdus Somad. Saksi yang mungkin dari Jakarta yang dibawa ke sini, mereka bisa nyaman untuk tinggal, itu saya siapkan akomodasinya. Apa jahatnya omongan KC? Daripada sebuah kitab suci yang membolehkan membunuh semua manusia yang tidak beragama Islam. Boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Indonesia bukan negara agama. Ini adalah NKRI. Bukan negara khilafah. Bukan dasarnya syariah. Boleh dicari di dalam Alkitab, Al-Quran, hadis. Apa yang saya katakan. Presiden Gus Dur sudah meminta agar undang-undang pasal-pasal penistaan agama ini ditinjau kembali. Tapi beberapa unsur masyarakat termasuk Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tidak setuju pasal ini dihapus. Dan mereka ikut merancang perbaikan pasal ini adalah kaum muslim. Dan mereka sudah menduga karena akan banyak orang Kristen, yaitu mereka yang murtad dari Islam, akan berdebat dan menjawab sesuai dengan pemahaman keislaman yang telah mereka alami selama ini. Makanya saya tidak takut kalau berdebat masalah agama dengan kiai manapun. Apa yang bisa diharapkan dari penangkapan Muhammad KC sementara Abdus Somad dibiarkan begitu saja? Yang lain sudah meninggalkan pasal penistaan agama ini. Sedangkan di Asia Tenggara ini hanya Malaysia, Myanmar, Brunei Darussalam. Dan Indonesia. Ini. Tetapi undang-undang penistaan agama di Indonesia ini hanya diperuntukkan yang dijerat itu adalah minoritas. Jangan berharap mayoritas ditangkap. Karena dia sudah melakukan pekerjaannya itu sesuai dengan agama dan keyakinan dia. Bahkan di surat ke-9 ayat 29, panggillah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Mereka tidak beragama dengan agama Islam, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Jadi siapa saja yang membawa Alkitab boleh diperangi, boleh dibunuh, darahnya halal. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi bukan menistakan, tapi itu mengkriminalkan, menyudutkan. Misalnya di dalam surat ke-98, surat Al-Bayyinah, ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab, Yahudi dan Kristen. Itu mestinya dalam kurung Yahudi dan Kristen. Ahli kitab. Mereka adalah di neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka
Yahudi dan Kristen itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ternyata bukan Yahudi dan Kristen saja, wal musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa? Orang Hindu itu menyekutukan Allah, bikin patung, ada setannya, kata Abdul Somad. Saya pegang-pegang patung, nggak ada setannya. Nah, itu patung. Makanya orang-orang yang menistakan agama dari mayoritas itu nggak kena. Saya jamin itu. Silakan, apakah masih kita memberlakukan undang-undang penistaan agama itu? Itu kiai seenaknya ngomong dan menghina orang Kristen. Padahal tetangga masjid itu ada yang Kristen. Itu sengaja diomongin, kerasin pakai toa. Saya hanya menyesal Muhammad KC ditangkap, Abdul Somad dibiarkan berkeliaran. Kalau Bareskrim tidak menangkap Abdul Somad, mohon Kapolri melepaskan Muhammad KC. Dan biarkan semua orang mau ngomong apa saja, berekspresi apa saja tentang agamanya. Tentang pakaian mereka, tentang jidat mereka, silakan mau dihitamkan atau mau diputihkan. Terserah. Kita nggak boleh tersinggung karena agama. Wow, lagi viral nih. Sekelompok orang yang di dalamnya ada umat Islam dan video tadi juru bicaranya adalah seorang Muslim. Tapi meneriakan satu suara, tangkap Ustadz Abdul Somad. Wow. Saya waktu lihat video ini viral di media sosial, saya terkaget-kaget. Saya bilang wow, justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdul Somad ini. Karena dianggap tidak membawa persatuan bagi Indonesia melalui ceramah-ceramahnya. Makanya umat Islam tertentu sendiri pun mulai muak dan melakukan demo besar-besaran. Demo mereka minta supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap. Saya jujur saya kaget loh. Kelompok-kelompok yang cinta tanah air, cinta persatuan dan kesatuan, yang mungkin sudah pernah melaporkan Ustadz Abdul Somad karena penistaan yang dia lakukan, penodaan agama yang dia lakukan. Terutama ketika beberapa waktu yang lalu, saudara masih ingat ketika viral video Abdul Somad mengatakan ada jin kafir di salib, tapi tidak ada hasil, tidak ada yang menangkap Somad sampai hari ini. Walaupun saya yakin laporannya sudah ada. Abdul Somad menghina salib. Sudah dilaporkan belum tangkap. Kita tidak usah benci. Nanti setannya yang senang. Justru Tuhan tidak bertindak apa-apa. Mau lihat Tuhan bertindak? Serahkan betul-betul pembalasan itu hak Tuhan. Saya pribadi melihat demo tadi. Saya kok melihat kok ada tanda-tanda ya Tuhan akan membalas. Walaupun kita tidak ngotot untuk itu. Ya, Anda lihat Yahya Waloni. Laporan-laporan orang Kristen tidak pernah ada yang berhasil. Akhirnya Yahya ditangkap. Tidak. Dari komunitas pluralisme cinta Indonesia, cinta NKRI atau apa itu namanya. Pokoknya ada pluralismenya. Itu baru berhasil. Sekarang orang menghina salib. Belum ditangkap. Sekarang mulai ada demo nih. Dan Anda lihat video tadi yang demo lagi orang Islam juga di dalam. Ya. Kalau saudara nonton juga di video itu saya juga bingung. Mereka bilang bebaskan Muhammad KC. Tapi tangkap dan adili Abdul Somad. Saya tidak ngerti kalau kasusnya Pak Kece kan. Kita sudah serahkan saja. Berdoa dan serahkan. Proses hukumnya seperti apa. Apakah benar beliau bersalah atau tidak, kita berdoa. Ya, kalau selama ini kita bersuara karena ketidakadilan yang kita lihat, di mana Pak Kece dianiaya dalam sel, itu yang kita berteriak. Kita lihat ada hasil, kita berteriak, betul, Napoleon Bonaparte ditangkap. Nah, menurut saya, mungkin teriakan kita itu, ya, atau teriakan kita itu,
memang diberkati Tuhan. Napoleon dan kawan-kawan ditetapkan jadi tersangka dalam kasus penganiayaan perbuatan keji terhadap Bapak Muhammad Kece. Soal Abdul Somad kita serahkan aja. Kita lihat itu kayaknya di depan polisi, entah di Mabes Polri atau di mana itu, lagi viral di media sosial. Tangkap Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Mereka bilang ceramahnya itu merusak nama baik Islam. Itu yang saya dengar. Ya, dan juga tentu menghina agama lain. Viralkan video ini. Kalau Tuhan berkenan, Somad pasti ditangkap. Karena kita lihat pembalasan dari pihak Allah mulai kelihatan bukan orang Kristen. Tapi orang Islam sendiri. Bahkan dia sampai tantang polisi-polisi yang sedang awasi demo itu. Jangan takut. Dia pakai istilah Islam punya apa begitu ya. Pokoknya hanya takut kepada Allah. Allah saja yang punya kuasa. Hebat. Mereka berani. Kita harus doakan orang-orang ini. Orang-orang luar biasa yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan negara tercinta ini. Negara Republik Indonesia. Secara pribadi, saya tidak terima. Bahkan saya pun mau berseru tangkap Ustadz Abdul Somad. Tapi apakah Tuhan berkenan? Kita lihat nanti. Karena dari dulu, waktu Rizik Sihab punya video, bilang mau serukan siap bunuh pendeta-pendeta. Lalu kalau Allah beranak siapa bidannya dan lain sebagainya. Kita semua, saya salah satunya yang berseru. Tolong pemerintah tangkap, tangkap, tangkap. Waktu Tuhan Rizik masuk. Yahya Waloni juga. Kita berteriak tangkap, 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 tangkap. Yahya masuk. Harus diberi efek jera. Sehingga jangan menjadi pembawa kekacauan bagi negara kita. Jelas melanggar hukum. Kalau tidak mungkin dipenjara. Ya, oleh karena itu biar video saya yang sederhana ini kita berdoa. Kalau Tuhan berkenan, Somad akan ditangkap. Karena dia memang menista agama Kristen dan banyak juga mengeluarkan ceramah-ceramah seperti yang disinggung oleh pendemo tadi yang tidak membawa persatuan dan kesatuan. Bahkan menurut pendemo yang notabene agama Islam sendiri, dia bilang Somad merusak agama Islam, merusak nama baik Islam. Ini penting untuk kita viralkan. Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan?
Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.